Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita, NIM A1C3-19018, kelas reguler A Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini saya akan menganalisis uji korelasi non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, kita akan melihat data yang akan diuji korelasi. Baiklah, di sini ada dua data, ada data belajar dan juga hasil belajar pada siswa kelas 11 itu. Yang mana data ini diperoleh pada saat observasi di SMA 8 Tanjung Jabung. Untuk motivasi belajar itu kita simbolkan dengan X dan hasil belajar itu kita simbolkan dengan Y. Lalu kita menuju SPSS. Nah, untuk SPSS ini kita pertama menggunakan menu variabel Q, di mana untuk name itu kita masukkan simbol yang telah kita buat, yaitu X dan Y. Nah, untuk X pada labelnya itu kita buat motivasi belajar, dan untuk Y itu kita buat hasil belajar. Setelah itu kita ke menu data view. Nah, untuk data view ini kita input data-data atau nilai-nilai untuk variabel X maupun variabel Y. Nah, data ini kita peroleh dari Excel, kita copy saja. Lalu kita paste di bagian variabel X di SPSS. Sama halnya dengan variabel Y, kita copy. Kita copy lalu kita paste di bagian variabel Y di SPSS. Nah, setelah data selesai kita input, kita klik menu analyze pada bagian correlate, bagian different, lalu kedua data itu kita masukkan ke variabel uji korelasi non-parametrik, maka kita menggunakan Spearman. Lalu untuk personnya itu kita silakan checklistnya. Lalu kita ke menu option, kita pilih export case pairwise, lalu continue dan oke. Nah, maka inilah output SPSS dari data yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk korelasi non-parametrik itu terdapat beberapa kriteria untuk interpretasinya, di mana ada Nah, untuk kriteria pada korelasi non-parametrik itu terdapat 3 kriteria dalam melakukan interpretasinya, di mana ada kriteria tingkat kekuatan korelasi, di mana dalam menentukan tingkat kekuatan ini kita dapat berpedoman pada nilai koefisien korelasinya yang merupakan hasil dari output SPSS dengan beberapa ketentuan yang ada 5 ketentuan yang terdiri dari beberapa rentang. Yang pertama itu ada hubungan sangat lemah, hubungan cukup, kuat, sangat kuat, dan sempurna. Lalu yang kedua kriteria arah korelasi. Nah, untuk arah korelasi ini terbagi menjadi 2 juga, ada positif dan negatif, tergantung dari nilai koefisien korelasinya. Lalu kriteria signifikansi korelasi. Nah, untuk kriteria signifikansi korelasi itu apakah dua hubungan antar variabel itu signifikansi atau tidak. Dengan beberapa ketentuan, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka itu dapat dikatakan signifikan.
Sementara jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka itu dapat dikatakan tidak signifikan. Kita kembali ke data kita, data output. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai correlation koefisiennya itu adalah 0,265. Kita lihat dari data 0,265. Maka 0,265. Maka termasuk pada poin 2, pada poin 2 yaitu nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai 0,50. Di sini ada 0, yang kita dapat adalah 0,265, maka termasuk pada poin kedua, yaitu memiliki hubungan yang cukup. Maka dari itu tingkat kekuatan korelasinya itu memiliki hubungan yang cukup. Lalu jika kita lihat dari kriteria arah korelasinya, nah untuk arah korelasi itu tergantung dari nilai dari koefisien korelasi. Nah di sini kita mendapatkan nilai koefisien korelasinya itu negatif, maka dari itu arah dari korelasinya itu adalah negatif atau tidak searah. Jika tidak searah, itu artinya hubungan kedua variabel itu tidak searah. Jika variabel X itu meningkat, maka variabel Y-nya akan sebaliknya, yaitu menurun. Selanjutnya jika kita lihat dari kriteria signifikansi korelasinya, di outputnya didapatlah untuk nilai signifikansinya adalah 0,201. Dengan demikian dapat dikatakan lebih besar dari 0,5. Maka dari itu nilai signifikansi korelasinya tidak dapat dikatakan tidak signifikan atau tidak. Baiklah, itulah hasil uji korelasi non-parametrik pada kelas 11 IPA 1. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.